Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Hydrogampang. Ya, ini pompa hidram model SOK2, tapi agak sedikit berbeda ya. Kalau biasanya saya menggunakan pipa 2 in untuk 2,5 in untuk penyambungan di bagian luar dari shock grab ini, tapi ini di dalam karena memang ini hanya untuk penelitian dari seseorang dari universitas, jadi nggak perlu tekanan tinggi. Jadi saya buat di dalamnya pipa yang secukupnya, jadi nggak terlalu kuat-kuat banget dan cukup lah intinya. Nah, ini part 2, jadi yang part 1 itu 3 klep, yang part 2 ini adalah 2 klep, nanti yang part 3 adalah yang single klep. Klepnya yang dimaksud klepnya adalah klep limbahnya, jadi klep limbahnya ada 2. Nah, ini saya coba untuk mengetes apakah pompa sudah bisa bekerja dengan normal. Untuk elevasi input ini kurang dari setengah meter ya. Nah, ini saya setting kecil, ini mungkin hanya setengah mili, setengah senti ya, tapi ini kendor ini. Saya setting setengah senti biar air di tandon nggak tekor, karena tandonnya hanya kecil. Nah, untuk cara setting semuanya tetap sama. Jadi di sini ada mur yang bisa diputer ya, diputer ke arah kiri ini untuk membesarkan celah klep. Kalau diputernya ke kanan nanti dia akan menyempit ya. Nanti kalau misalkan settingan sudah tepat, 2 mur ini dikunci, jadi yang bawah ditahan, terus yang mur atas ini diputer ke arah kanan, nanti akan mengunci. Kalau nanti nggak dikunci, settingan akan berubah, cenderung dia akan menyempit. Nah, ini menggunakan kunci ukuran 13. Nah, ini si kecil lagi main. Ini yang satu kecil, yang satu besar, jadi mengikuti yang besar ya iramanya. Ini air di tandon tekor tadi karena jika masih kecil dibuka gede ditahan. Nah, ini aduh, pressure kicknya benjut nih kok. Ini pressure kick sudah nggak layak, ini waktunya ganti. Kemarin kena batu. Ini pipa outputnya 1 in, pipa inputnya 2 in. Biar penuh dulu. Ini pakai bak sekitar 20 literan. Terus diarahkan ke sana. Ini panjang pipa inputnya ini 5,5 meteran. Ini ada 3. Nanti ketiga-tiganya ini semuanya untuk mahasiswa ya yang mesen, jadi untuk penelitian katanya. Dia request model yang seperti ini, yang single klep. Ada yang itu yang saya lagi tes sekarang ini double klep, yang ini triple, ada 3 klep limbah. Nanti klep hunternya posisinya di depan ini. Bikinnya cuma klep limbah ada 3, terus klep hunter 1, nanti waktu tes gantian. Oke, itu sudah penuh, dicoba lagi. Sekarang agak saya besarkan.
nanti kalau misalkan sudah di setting. Nah seperti ini ditahan yang bawah, terus yang atas diputar ke arah kanan biar dia enggak berubah posisinya. Pastikan ini buka klepnya ini sama saja ya. Seperti ini, tekan salah satu klep sudah berjalan. Nah, seperti itu. Air di bak langsung tekor. Nah aku habis ya, habis ya. Oke. Ini saya buat kecil lagi biar air di tandon nggak cepat habis. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada yang bertanya-tanya ya, kenapa ada yang single clap, ada yang double clap, terus ada yang 3 ya. Sebenarnya seperti ini, dalam prinsip pompa hidran itu yang dicari adalah yang namanya water hammer ya. Yang dicari adalah water hammer. Water hammer itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kecepatan aliran di dalam pipa input, terus dari panjang pipa input ya, terus kecepatan penutupan katup. Jadi seperti ini, yang dimaksud kecepatan penutupan itu adalah mulai dari dia di bawah terus dia naik sampai ke atas. Nah di bawah sampai ke atas ini seberapa cepat dia waktunya, itu semakin cepat akan semakin bagus. Bukan frekuensi ya, beda dengan itu. Nah ini kan mulai dari dia mur ini nempel terus dia mengangkat sampai nutup. Nah itu yang dinamakan kecepatan penutupan katup. Nah 3 faktor itu adalah diantara hal yang berpengaruh di dalam besarnya water hammer. Nah kenapa dibuat seperti ini, misalkan 2 klep. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk menghemat biaya juga sebenarnya, dan juga agar water hammer bisa lebih besar. Kenapa? Kalau perhitungan saya seperti ini, insya Allah nanti lain waktu akan saya jelaskan ya kenapa menggunakan yang lebih detail lagi lah. Pipa input misalkan ini kan 2 in itu kurang lebih diameter dalamnya kan 54 mili. Nah 54 mili misalkan luas alasnya misalkan 1000 mm persegi misalkan. Nah lubang dari klep limbah, lubang dan celah itu minimal adalah sama atau lebih, minimal sama, misalkan 1000 atau 1000 lebih dari luas lubang di pipa input. Nah karena ini badannya adalah 2 in ya, badannya adalah 2 in, otomatis lubang klep ini enggak sampai 1000 mm persegi ya. Oleh karena itu dipasanglah 2 klep biar dia lebih dari 1000 mm persegi. Tujuannya apa? Air yang mengalir di dalam pipa input ini semakin lancar dan bisa semakin cepat. Seperti itu. Karena tadi faktor yang berpengaruh adalah kecepatan aliran di dalam pipa input. Yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah single klep, tapi dia klepnya langsung gede. Misalkan yang sering saya buat itu kan kayak model SN44 ya. SN44 itu pipa inputnya 2 in, terus pompanya itu 4 in. Nanti klep limbah itu kan dia lubangnya bisa lebih
dari luas dari pipa input, baru nanti pipa outputnya menyesuaikan. Nah itu yang bagus sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak tikungan seperti ini, karena elbow ataupun T seperti ini sebenarnya mengurangi dari kecepatan aliran. Ya memang nggak begitu terasa, tapi itu ada efeknya. Jika dilihat secara teliti ya, itu ada efeknya. Ya, insya Allah nanti saya tunjukkan lain waktu insya Allah ya, gimana cara menghitung luas klep limbah yang ideal, acuannya dari pipa input. Nah nanti menjalar ya. Yang pertama sebenarnya gini, kita lihat dulu debit air, misalkan kita manfaatkan maksimal ya, debit air misalkan 2,5 liter per detik. Nah ini ideal untuk pipa input berapa in, misalkan dengan 2,5 per detik didapat pipa input idealnya adalah maksimal di 2 in. Baru dari 2 in ini nanti menentukan ukuran dari klep-klepnya. Kalau yang sudah saya hitung ya, misalkan kayak 2,5 liter per detik itu ya setidaknya pipa inputnya 2 in, terus pompanya 4 in. Nanti pipa output menyesuaikan, bisa juga 2 in nggak masalah, tergantung nanti biayanya seperti apa. Pernah yang saya pasang itu pipa inputnya 2 in, pipa outputnya juga 1,5 in juga ada. Mau dibuat 2 in ternyata biayanya nggak mengikuti. Ada di video saya yang lalu-lalu ada. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang ingin diskusi atau tanya-tanya yang lebih detail lagi, silahkan nanti WA saja, kita bisa sharing, berbagi ilmu ya. Bisa berbagi ilmu, yang saya tahu saya tunjukkan, yang Anda tahu ya Anda tunjukkan ke saya, biar nanti perkembangan hidram di Indonesia ini semakin bagus. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba dilepas. Pi, ngapain? Pi, Pi, bolong, bolong.